Sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. Tiga rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan sekolah, hingga tempat tinggal. Wali kota mengatakan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh, sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспал я нахуй. А що сломало? Бля, вирвало нахуй. Сука, це ж що може... Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video itu memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Сука! Serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat-tempat perlindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di ibu kota Ukraina, Kiev. Sejumlah warga berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia secara bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Drone-drone militer Hizbullah kembali meluluh lantakan pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Setelah menargetkan tank dan peralatan militer, kini drone-drone Hizbullah juga menargetkan rumah warga Israel. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KE-401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KE-401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang Ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat.
Seorang korban serangan udara Israel di Mascara, Lebanon Selatan dievakuasi usai ditemukan tim penyelamat. Proses evakuasi ini berlangsung dramatis karena korban tertimbun reruntuhan akibat serangan udara Israel. Pada serangan ini Israel menargetkan 10 sasaran di kota Mascara hingga mengakibatkan 5 orang luka-luka. Tim penyelamat juga melakukan operasi pencarian korban yang masih hilang akibat serangan udara Israel. Sementara itu proses pencarian korban hilang akibat serangan udara Israel masih terus dilakukan oleh tim penyelamat. Alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian korban yang diduga tertimbun. Dilaporkan akibat serangan udara Israel 5 orang terluka. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rekaman pertempuran Rusia dengan Ukraina di desa Ryasnoye dan Zapselye di wilayah Sumi, Ukraina yang terjadi pada Selasa lalu viral di media sosial. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa kedua kota tersebut telah berhasil direbut oleh pasukannya. Video tersebut memperlihatkan serangan drone terhadap bangunan, kendaraan, dan formasi pasukan. Menurut pihak Rusia, unit-unit dari kelompok pasukan utara terus melanjutkan operasi ofensif di beberapa arah, membentuk zona penyangga keamanan di wilayah Sumi dan Kharkov. Tanggal dan lokasi rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang, melukai ratusan lainnya. Rudal hipersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina.
Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobisk dan menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas.